Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kultum tentang anjuran menikah. Semuanya masuk dalam anjuran untuk menikah. Seperti yang diketahui bahwa agama kita banyak memberikan anjuran untuk menikah. Allah menyebutkannya dalam banyak sekali ayat dalam kitabnya dan menganjurkan kita untuk melaksanakan sesegera mungkin. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran tentang Nabi Zakaria as-salam. Dalam surat Al-Imran ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Robku, berikan aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pendengar doa. Juga Allah berfirman tentang Zakaria dalam Al-Anbiya ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria iznada Rabbahu Rabbi la tajrizi wardahu wa anta khairul warisin. Dan ingatlah ketika Zakaria tak kala menyuruh Robnya dan mengatakan, Ya Rob, janganlah engkau memberikan aku hidup seorang diri, dan engkaulah pewaris yang baik. Juga firman Allah yang lain dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rasulun min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum Muhammad dan memberikan kepada mereka istri-istri dan juga keturunan. Juga Allah memerintahkan, kalau tadi kisah Zakaria adalah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dari pernikahan ini, dari pergaulan istri mengkaruniai anak. Penulis ini mengangkat sebagai istidlal salah satu dalil bahwasannya perintah dalam Al-Quran menyebutkannya tentang kisah Zakaria yang ingin anak dari istrinya adalah kisah tentang pernikahan. Begitu juga masalah tadi ayat yang baru saja kita baca, bagaimana Allah sementara memastikan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat beliau disoroti Muhammad itu suka menikah dan seterusnya karena istrinya lebih dari satu. Maka turun Allah sementaranya, bukan kamu wahai Muhammad, Rasul-Rasul sebelum kamu pun memberikan istri-istri dan keturunan-keturunan. Bahkan kalau mau bahas poligami, Nabi Sulaiman itu mempunyai 99 istri, lebih banyak dari Nabi Muhammad. Beliau lupa mengucapkan insya Allah yang kata Nabi Sulaiman, malam ini aku akan uli 99 istriku dan aku berharap semuanya hamil dan melahirkan mujahid. Tapi dia lupa mengatakan insya Allah, maka gagallah kehamilan tersebut. Kata Nabi SAW, andai saja Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, maka jadilah seperti yang dia niatkan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menikahkan orang-orang yang masih bujang dan yang gadis, dan juga bujang gadis pun harus segera menikah. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wa isulihi min ibadikum wa imma ikum iyakunu furaka yughnihimullahu min fadli wa ayyah. Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu yang masih bujang dan gadis. Jadi mereka dicari untuk menikahi, dimudahkan pernikahannya karena harus segera menawarkan diri untuk menikah. Dan orang-orang yang raya kawin di antara hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mampu. Atas karunia-Nya, Allah akan menjadikan mereka kaya. Karena karunia-Nya ini adalah jaminan di ayat ini. Atau ada perintah dari Allah untuk segera menikah. Dan ada jaminan diberikan rizki. Dalam hadis-hadis Nabi SAW, selain ayat-ayat tadi
cukup banyak disebutkan dalam masalah itu. Di antaranya adalah hadis anjuran menikah. An-nikahu mang sunnati faman lam ya'mal bi sunnati fala yas'aminna atazwazu fa inni mukasirum bikumil umama. Menikahlah adalah sunahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunahku bukan bagian dariku, maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa seseorang yang sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka oleh karena itu hendaknya ia bertakwa kepada Allah dari separuh yang tersisa. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi orang menikah, tapi dengan bahasa yang menyentuh dari sisi yang lain. Adalah sabda beliau mansur diriwayatkan Tirmizi nomor 224, dan hadis ini Hasan al-Hakim juga disebutkan dan mengatakan sanadnya shahih. Barang siapa dipelihara oleh Allah dari keburukan dua perkara, niscaya dia akan masuk surga. Yang pertama, yang dapat diantara kedua tulang dagunya, maksudnya mulut, tidak sembarang dia ngomong. Dan yang kedua, berhubungan dengan pernikahan, apa yang berbeda di antara kedua pahanya, maksudnya kemaluannya, jangan dia berzina, tapi dia menikah, kata beliau. Jadi masuk ke dalam surga itu hanya saudaraku, karena engkau melihara dirimu dari keburukan apa yang di antara kedua kakimu atau kemaluanmu, dan ini dengan cara menikah atau berpuasa bagi yang tidak mampu. Saudaraku yang budiman, kata beliau, pernikahan adalah sarana besar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan Allah seperti zina atau liwat, atau terjemahnya homoseksual, dan juga lesbian, dan yang termasuknya dalam selainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, sabdanya, untuk menikah dan mencari keturunan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Umamah, menikahlah kalian semua tidak terkecuali muslim, apakah dia gadis, apakah dia bujang, apakah dia janda, apakah dia duda, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat. Dan janganlah kalian seperti pendeta Asani, hadis riwayat Bukhari jilid 7 halaman 78. Dan ini dikuatkan oleh Salbani, dikatakan bahwa hadis ini bisa dipegangi karena banyak hadis pendukung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita dalam hadis banyak agar menikah, melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai hal tersebut dan melarang kita hidup mengunjang karena perbuatan ini melisihi sunnahnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Benar datangnya dari Allah dan salah datangnya dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.